Dia kirimkan 2 lembar surat kepada Agus begitu ya untuk menggunakan uang tersebut sebagai biaya pengobatan, tapi tidak diambil. Persoalan donasi sudah diserahkan ke pihak korban yang ada di NTT. Kami memilih dana itu diberikan kepada pihak ketiga hari ini. Ini manusia orang baik. Ini manusia luar biasa. Angkat topi deh kita, lihat. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau sejak awal pertama kali kisru donasi ini, para donatur di luaran sana, bukan cuma para donatur justru, hampir seluruh masyarakat di Indonesia memberikan suaranya menginginkan agar uang tersebut bisa segera ada titik penyelesaian. Nah begitu. Bentuk penyelesaiannya sebenarnya kan cuma 2 sekarang yang bisa kita lihat gitu ya. Yang pertama tentunya kalau dari pihak Agus sendiri menginginkan agar uang itu diserahkan kepada dia. Dan itu bertentangan dengan keinginan yayasan. Karena yayasan tidak ingin uang itu bulat-bulat diserahkan begitu saja kan begitu. Lalu ada juga timbul suara dari para donatur serta masyarakat menginginkan agar uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Nah justru saat ini dengan uang tersebut dialihkan ke NTT itu merupakan keinginan daripada begitu banyak masyarakat, begitu banyak netizen, begitu banyak donatur gitu ya, hampir sebagian besar donatur menginginkan uang tersebut dialihkan kepada penerima manfaat lain, yaitu di NTT saat ini dilakukan oleh Densu. Memang itu menurut kami adalah suatu hal yang baik karena mendengarkan keinginan masyarakat, keinginan para donatur juga tentunya begitu. Karena begini, kalau uang itu tidak dialihkan, terus uang itu mau diapain? Artinya berdiam diri saja uang itu di dalam yayasan. Sementara uang itu jelas-jelas adalah uang yang tidak bertuan. Uang itu tidak ada pemiliknya, ada di dalam yayasan. Terus uang itu mau ngapain dibiarin di yayasan? Apa mau dibiarkan agar uang itu beranak? Kan nggak mungkin begitu. Dikasih ke Agus, pihak yayasan menolak. Terutama para donatur, sebagian masyarakat juga tidak menginginkan agar uang tersebut full ke Agus, kan begitu. Bahkan dari pihak Mensos sendiri pun mengatakan bahwa uang tersebut harus diutamakan ke pengobatannya dulu, setelah pengobatan baru nanti akan dibicarakan uang tersebut dialihkan kemana, kan begitu. Nah terus sekarang kalau uang itu tidak dikasih ke Agus, yang mana dari pihak yayasan juga sudah memberikan surat sebanyak 2 kali kepada Agus untuk menggunakan uang tersebut, lalu uang itu mau diapain? Ya tentunya pilihan satu-satunya agar uang tersebut tidak berdiam diri, maka uang tersebut dialihkan ke pihak lain yang membutuhkan. Dalam hal ini ya NTT, korban dari bencana erupsi Gunung Merapi Lewotobi, begitu sih. Pertama kali uang tersebut ada di yayasan. Oke, pertama-tama itu dulu ya konteksnya, uang ada di yayasan. Uang tersebut tidak jelas nih mau digunakan untuk apa. Kalau pihaknya Densu hanya ingin meluruskan, sebenarnya uang ini kalian mau apakan? Ditanyakan kepada yayasan. Nah, lalu muncullah opsi itu dari pihak yayasan untuk dialihkan kepada penerima manfaat lain. Sama persis dengan apa yang ada di podcast. Pada saat itu Densu menanyakan kepada Gary, uang itu mau diberikan kepada penerima manfaat lain. Siapa? Dia sebut NTT. Karena di NTT ada korban erupsi Gunung Merapi Lewotobi pada saat itu. Sehingga Densu mendukung itu. Densu juga sempat menanyakan kepada saya, dia video call bagaimana, setuju nggak? Setuju, asal mekanismenya ya tentunya harus dilakukan dengan baik dan benar begitu. Saya pun sempat menyarankan kepada Gary juga pada saat itu, lakukan sesuai dengan mekanismenya, dan dia memang sudah lakukan. Dia kirimkan 2 lembar surat kepada Agus begitu ya untuk menggunakan uang tersebut sebagai biaya pengobatan, tapi tidak diambil kesempatan itu oleh Agus. Uang itu akhirnya ya berdiam diri, tidak bertuan, uang itu akhirnya dibiarkan begitu saja. Sehingga kalau tidak ada yang menggunakan uang itu, artinya serapan uang itu tidak maksimal, uang itu berdiam diri aja, tidak akan ada penyelesaian dari kisru donasi ini. Harus segera ada eksekusi atau tindakan atas uang tersebut.
muncullah kesepakatan, dia udah laksanakan saja NTT itu, dialihkan ke donasi yang ada di NTT itu. Dilakukan sekarang, sudah dilakukan. Nah, pertengahan jalan, intinya itu ada polemik lah di dalam internal, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang terkesan melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Densu merasa dirinya mungkin terjebak gitu ya, karena dia melaksanakan keinginan daripada orang yang menginginkan hal itu untuk dialihkan, tapi pada saat Densu sudah di sana, uang itu ternyata tidak diberikan. Uang itu artinya tidak diserahkan gitu pada saat itu. Dan akhirnya sudah selesai, Densu juga sudah membicarakannya dan uang itu akhirnya diberikan dan sekarang uang itu disalurkan. Itu sih sebenarnya. Yang pasti polemik itu tidak menjadi problem berkepanjangan, Ya. itu clear, ya kan, antara pihak Densu dan Geri yang mewakili yayasan adalah sejalan dengan apa yang sudah polling kami lakukan. Nah, dalam polling seluruh donatur menginginkan bahwa dana ini dialihkan kepada pihak ketiga, dan nyatanya realitasnya hari ini itu dilakukan oleh Densu dan Geri. Nah, itu sudah sesuai dari kemauan kami sebagai kuasa donatur, dan amanah dari donatur itu terlaksana. Jadi clear, masalah itu tidak kami persoalkan kembali. Nah, itu gitu. Jadi kita melihatnya itu harus terurut ya. Kalau dalam situasi kondisi saat ini uang itu sudah digunakan untuk bencana lain, tentu yang menjadi objek sengketa sekarang sudah berpindah ke NTT. Dengan adanya rasa kecewa, terus tidak berterima, terus ingin membuat satu tindakan hukum, apakah itu bentuknya somasi, apakah itu bentuknya laporan. Saya rasa hal ini bukan hal yang baru, karena sejak awal pun langkah yang dimulai membuat laporan pertama kali sudah dilakukan ketika peralihan uang tersebut yang dianggap disalahgunakan oleh Agus. Jadi dari awal laporan yang berbentuk tindakan hukum sudah dilakukan. Kalau hari ini juga itu mau dilakukan, itu sah-sah saja, silahkan saja. Setiap orang yang merasa ada kekecewaan, setiap orang yang ada merasa tidak mendapatkan keadilan, nanti keadilan itu kita bisa uji apakah itu unsurnya terpenuhi atau tidak. Silakan saja, kita sebagai kuasa donatur tinggal menunggu, karena apapun yang mau kita bicarakan hari ini, persoalan donasi sudah diserahkan ke pihak donatur, ke pihak korban yang ada di NTT. Jadi saya pikir itu tidak menjadi soal, karena itu adalah bentuk daripada satu upaya yang menurut saya normal saja dilakukan oleh siapapun yang merasa ada sesuatu hal yang dirugikan kalau memang dia merasa dirugikan. Ada pendapat yang menginginkan secara ideal bahwa dana itu diperuntukkan setelah adanya putusan pengadilan. Itu idealnya. Buat kami, apabila kita melakukan itu menunggu keputusan, berarti kemungkinannya ada 3. Bisa dana itu nantinya diberikan kepada Agus, bisa dana itu diberikan kepada korban lainnya yang membutuhkan, tapi bisa juga dana ini dirampas oleh negara. Ya kan? Jadi kami yang menginginkan hasil polling itu adalah dana ini untuk korban lain yang membutuhkan, ini melawan 2 kemungkinan. Gitu loh. Nah, buat kami ya lebih baik sekarang itu dialihkan, dan hari ini dana itu adalah dana ilegal. Dana tidak bertuan. Saja semua mengklaim itu milik Agus, kita bilang ini milik donatur, Densu bilang ini punya Densu karena podcast. Semuanya hasil podcast dia sebagai penyelenggaranya dan mereka followernya Densu. Yayasan juga begitu, karena hari ini dari tadi yayasan, maka ini adalah milik yayasan. Keluar masuk dana ini harus menggunakan undang-undang yayasan.
Jadi silakan klaim itu dilakukan. Tapi mohon dilihat juga Bang Riki, ya, daripada ini berkelanjutan, kita sidang berpanjang-panjangan, mungkin sampai tahun depan juga nggak akan selesai, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK. Apakah hari ini kegaduhan itu nggak selesai? Ya kita lihat. Kami memilih untuk selesai hari ini. Kami memilih dana itu diberikan kepada pihak ketiga hari ini. Sehingga apa? Harapan kami kegaduhan itu selesai. Kalau memang masih mau gaduh juga, berarti bukan karena ada dana ini. Berarti memang mungkin pansos ke depannya. Jadi harapan kami dengan dananya ini tidak ada, objek sengketanya sudah tidak ada, hal ini selesai, kegaduhan ini selesai. Kalau menurut saya juga begini ya, nggak ada dampak pidananya. Kalau menurut saya ya, ini masing-masing orang bisa berbeda pandangan. Karena gini, kita diskus saja. Uang ini sebenarnya uang apa sih? Siapa pemilik uang ini? Gak ada orang satupun yang bisa mengklaim bahwa uang ini adalah milik daripada entitas tertentu. Dibilang uang Agus bukan, dibilang uang Densu bukan, dibilang uang yayasan bukan. Bahkan kalau dibilang uang donatur dari pihak Agus juga bilang itu bukan uangnya donatur begitu. Sehingga apa yang bisa dijadikan alas hak bahwa uang itu sebagai milik Agus. Pihak Agus bilang karena uang itu masuknya ke rekening Agus, maka itu jadi milik Agus. Lah bagaimana keadaannya sekarang setelah itu? Uang itu masuk juga ke rekening yayasan. Kalau memang karena masuk ke dalam satu rekening lalu dikatakan itu adalah milik orang yang punya rekening, maka pada saat uang itu masuk ke yayasan ya milik yayasan. Kalau kita mau menggunakan teori yang mereka sampaikan. Tapi intinya pada prinsipnya uang tersebut tidak bertuan, tidak memiliki alas hak terhadap siapapun. Sehingga karena uang tersebut sudah jelas-jelas tidak ada yang memiliki, ada satu bentuk inisiatif. Inisiatif dari pihak yayasan ingin memberikan kepada orang yang membutuhkan, yang mana saat ini keselamatannya terancam. Ada satu istilah asas hukum gitu ya, di Indonesia terutama begitu. Namanya salus populi suprema lex gitu ya. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di Indonesia. Saat ini ada orang yang keselamatannya terancam nih. Rakyat atau masyarakat yang ada di kaki Gunung Leutobi. Sehingga uang tersebut dianggap layak untuk diberikan ke sana, memberikan bantuan agar keselamatan masyarakat yang di sana terjaga. Jadi saat ini Densu dan Gary pihak yayasan sedang melaksanakan hukum tertinggi di Indonesia dengan mengesampingkan asas hukum lainnya. Itu sih. Uang itu akhirnya ada sebuah perbuatan yang kami duga sebagai penyalahgunaan terhadap uang donasi tersebut yang tadinya untuk pengobatan lalu digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada berhubungannya dengan pengobatan mata. Oke. Setelah itu dari pihak yayasan mengamankan uang itu atas perintah Densu. Begitulah hebatnya moral Densu, dia minta agar yayasan segera mengamankan uang itu. Nah, pada saat uang tersebut diamankan, janji daripada yayasan ingin mengobati Agus menggunakan uang itu sampai sembuh, sampai matanya istilahnya sekalipun sudah tidak bisa melihat lagi, tapi setidaknya secara estetik akan sembuh lah, jadi konstruksinya jadi bagus begitu. Oke, penawaran itu sudah diberikan. Dari pihak yayasan sudah memberikan penawaran itu sebanyak 2 kali yang dalam konteks surat. Diberikan di dalam surat 2 kali. Selain itu dari media berkali-kali diminta agar Agus ayo berobat, Agus ayo berobat. Secara lisan juga dilakukan berkali-kali. Artinya yayasan bersama dengan Densu sudah memberikan itikat paling baik kepada Agus. Pertanyaannya, Agus ambil nggak kesempatan itu? Agus datang nggak untuk mengatakan bahwa saya bersedia untuk diobati menggunakan uang itu? Tidak. Agus lebih memilih roadshow di media-media bersama dengan pengacaranya. Agus lebih memilih untuk preskon di media A, di media B. Dia lebih memilih itu dibandingkan berobat. Kan begitu? Sehingga karena uang tersebut tidak digunakan, tidak kunjung digunakan, muncul satu bentuk inisiatif untuk menggunakan uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain daripada uang tersebut nganggur. Apalagi saat ini sudah masuk di tahun 2025, pertanggungjawaban yayasan terhadap uang yang masuk di dalam rekening yayasan itu sangat besar. Mereka akan audit,
mereka akan melakukan tutup buku dan lain-lain, kan begitu. Itu ada pertanggungjawabannya. Dan kalau ada uang nganggur, harus uang tersebut dialihkan kepada penerima manfaat. Artinya uang yang masuk ke dalam yayasan berdasarkan undang-undang yayasan harus bermanfaat. Kalau tidak ada manfaat, artinya didiamkan saja, yayasan justru yang salah. Yayasan yang justru akan problem. Sehingga menurut saya kalau ada pihak yang mengatakan uangnya biarkan aja di yayasan. Kalau Agus gak pakai ya udah jangan dialihkan ke tempat yang lain, ya biarkan aja di yayasan. Justru itu adalah jebakan. Justru itu adalah upaya orang untuk membuat yayasan buruk. Yayasan menjadi buruk karena uang tersebut tidak digunakan untuk manfaat tertentu. Kan itu kan sebenarnya poinnya. Maka menurut saya sudah tidak ada jadi persoalan kalau uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Nanti pertanggungjawabannya bukan dalam bentuk pidana ataupun apa. Intinya kalau dia sudah balik, dia buat pertanggungjawaban. Intinya uang tersebut sudah digunakan untuk A, B, C, D. Berikan kepada Kemensos, berikan kepada kami, kepada para donatur. Clear. Ini manusia orang baik. Ini manusia luar biasa. Saya selalu bilang kepada Densu, jaga kesehatan. Jangan karena mau berbuat baik akhirnya kesehatannya dia juga terganggu di situ karena aktivitas di situ medannya Flores begitu besar. Termasuk juga Gary, semangat, kami selalu doakan yang terbaik buat kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan untuk kebaikan semua dilancarkan urusannya. Gitu. Jadi kalau saya agak terkejut ya ketika melihat profil daripada Mas Densu ini. Kalau di Jakarta itu kan sebenarnya kita melihat nggak nyangka ketika Mas Densu sampai di sana melakukan satu kerja yang keras, turun sampai buka baju dan lain-lain. Artinya sebenarnya berarti Mas Densu ini bisa menjadi manusia yang paling keras kalau coba diusik tuh, ya. Betul. Karena apa? Sampai dia keringatan gitu buka baju. Artinya itu satu perjuangan menunjukkan ini loh gua sampai kerja keras gini aja gua mau. Jadi kalau usil coba-coba gua ini ya lebih keras dari ini gue bisa hadapi. Saya melihat seperti itu yang ada ditampilkan di dalam perform itu ya. Dan apresiasi lah ya, artinya dari perform yang kita lihat biasanya elegan sampai pekerjaan yang kasar begitu mau ya. Orang kayak gini kan jangan coba-coba lah ya. Tapi begitu kita lihat perjuangannya dia, angkat topi deh kita lihat, luar biasa.